Halo seller, selamat datang di obrolan seller. Buat yang sebelumnya udah pernah tahu Tokopedia Live Class, nah ini adalah nama baru dari Tokopedia Live Class yang diganti jadi obrolan seller. Intinya adalah tetap sama, kita akan sharing mengenai edukasi untuk mendukung penjualan para seller di Tokopedia. Nah hari ini saya Gesha sebagai moderator. Hari ini kita juga kedatangan narasumber dari tim logistik kita, yaitu Kak Jo. Mungkin bisa perkenalan sedikit nama, terus job desk-nya apa ini di Tokopedia? Oke, halo semua, nama saya Jo. Selama ini bantuin nih untuk yang ngurus logistik di Tokopedia, sama juga salah satunya ada produk asuransi pengiriman juga. Itu juga saya bantu-bantu di sana gitu. Oke, nah dari tadi kan Kak Jo ini dari bagian logistik, jadi mungkin udah mulai terlihat nih hari ini kita akan ngomongin apa. Nah untuk hari ini kita akan ngomongin seputar logistik. Jadi di bulan Ramadan ini kan terkenalnya tuh penjualannya akan meningkat karena banyak kebutuhan pembeli yang juga meningkat, jadi orang-orang daya belinya juga meningkat. Jadi dari seller ini yang disiapin pasti banyak banget nih Kak, dari mulai harus persiapan stok, terus dia juga pasti harus mulai promosi-promosi. Salah satu aspek pentingnya itu adalah juga untuk persiapan logistiknya. Nah hari ini mungkin dari Kak Jo kita akan berdiskusi tentang dari mulai isu apa aja sih yang sering dihadapi oleh seller, terus udah gitu tips dan triknya apa aja yang bisa dilakukan gitu. Nah sebelum kita lebih jauh lagi, jangan lupa untuk share dan komen kalau ada pertanyaan. Karena untuk komen yang pertanyaan terpilih dan juga nanti untuk teman-teman yang mungkin mau cerita nih tentang pengalaman logistiknya, kalau menarik kita akan kasih goodie bag untuk 3 orang. Yeay! Oke, jam-jam segini kan jam-jam mungkin lagi nungguin orderan, masih lagi nungguin mau di pick up, mungkin bisa absen dulu juga nih, udah dari mana aja orang-orang yang sudah bergabung, dari kota mana, teman-teman seller. Terus jangan lupa lagi aku ingetin untuk komen dan share apa nih, linknya ya. Nah oke, langsung kita mulai aja ya Kak Jo. Nah mungkin dari pertama nih, apa sih kira-kira isu yang sering banget muncul di antara seller dalam masalah logistik? Oke, jadi isu-isu yang biasa terjadi di logistik pasti nggak jauh-jauh dari barangnya hilang lah. Terus ada rusak juga gitu kan, apalagi mendekati masa-masa lebaran ini kan order-order naik terus ya, transaksi terus meningkat gitu kan. Nah jadi kita mau share gitu gimana sih caranya agar kita bisa mengurangi resiko ya yang ada dalam barang ini biar nggak rusak, apalagi hilang gitu. Oh oke. Nah dari tadi yang misalnya ada hilang, terus ada rusak, kira-kira kita ada nih bentukannya ya, bentukan contohnya ada ya teman-teman? Contoh kalau packaging hilang kayak gimana, atau packaging rusak? Kalau hilang udah pasti hilang. Hilang udah pasti hilang ya? Hilang udah nggak ada. Mungkin ya. Oke, halo dari Jakarta Kak, ada dari Banten, halo. Riau, Karawang. Nah mungkin ya? dari teman-teman ini bisa langsung cerita ada pengalaman logistiknya yang mungkin menarik atau lucu atau mungkin menyebalkan, tuh juga boleh di-share di komen. Terus kalau ada pertanyaan juga bisa langsung, karena tadi lagi-lagi aku ingetin 3 orang yang pertanyaannya terpilih dan ceritanya menarik bisa dapat merchandise. Nah ini tadi yang Kak Jo sempat mention bahwa ada 3 jenis foto contoh kerusakan yang sering terjadi pada saat pengiriman. Nah salah satunya tuh yang bisa dilihat ya dari sini tuh packagingnya ya Kak ya, berarti ya masalahnya ya. Oke, ini munculkah muncul. Oke, baik. Nah dilihat dari sini kita bisa lihat kalau masalahnya tuh lebih di packaging. Betul. Nextnya kita akan coba nanya nih sama Kak Jos dari pakar logistiknya kita, kira-kira tips dan trik apa sih yang bisa diterapkan sama teman-teman seller dalam mengurangi dan mencegah adanya kerusakan dari pengiriman. Jadi sebenarnya yang paling penting itu pertama packaging tentunya gitu kan. Kenapa? Karena biasa kalau barang-barang rusak itu biasa bisa terjadi karena misalnya barangnya kan satu kurir itu pasti ambil barang banyak kan gitu ya. Kadang-kadang satu barang itu bisa tumpang tindih gitu sama barang lainnya. Ada yang ketindih barang lebih berat,
ada yang juga terbentur ini itu gitu. Belum lagi kadang-kadang hujan gitu kan, kurir-kurir kan kadang-kadang nggak bisa menghindari ya, tiba-tiba hujan turun gitu, tiba-tiba deras barangnya jadi paketnya jadi basah gitu. Belum lagi ada kasus-kasus di mana selama ini kalau kurir instan bisa aja paketnya itu jatuh dari motor gitu kan, jatuh dari motor ya. Kalau apalagi barang yang pecah belah gitu, biasanya yang nggak bisa dihindarin seperti itu. Karena satu kurir itu biasa bawa barangnya tuh banyak banget sampai mereka bingung juga barang mana yang harus diselamatin duluan gitu kan. Terus juga kalau kehilangan juga biasa terjadi karena misalnya ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan platform logistik itu untuk curi barang gitu kan. Itu juga terjadi. Terus belum lagi juga kalau misalnya pengiriman keluar kota gitu, kan akan pindah dari satu gudang ke gudang lain gitu. Itu juga bisa terjadi, barangnya tercecer gitu, hilang di mana lah, atau mungkin terjadi pencurian, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi memang untuk kontrol di lapangan pasti kita percaya pihak-pihak logistik itu melakukan yang terbaik gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri pasti ada sedikit kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut soal yang penting adalah pertama kita akan melakukan quality control gitu sebelum pengiriman. Terus kedua juga yang pasti jangan lupa pakai asuransi pengiriman tentunya, agar jika terjadi kendala-kendala kerusakan atau kehilangan itu bisa di cover gitu. Oke, jadi tadi sebenarnya isunya bisa dari berbagai macam. Jadi bisa dibilang kalau misalnya barang-barang yang hilang itu tuh atau rusak juga dari misalnya dari instan kurir kalau barangnya jatuh. Betul. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dari antar gudang tuh juga jadi suatu hal yang bisa mempengaruhi barangnya rusak. Jadi makanya pentingnya untuk pastiin packagingnya tuh kuat kali ya dan kokoh gitu ya. Nah ini ada dari Kak Fahrudin. Katanya, salam Kak, menurut saya trik yang paling aman supaya pengiriman lancar adalah lihat ulasan dari pembeli. Apakah tokonya aman, ramah, jujur, dan packingnya rapi. Sekian. Betul. Itu benar juga. Jadi itu pentingnya juga review yang bisa dilakuin sama customer. Itu juga bisa memastikan calon pembeli yang lain untuk lebih yakin belanja di toko kakak. Jadi mungkin kalau misalnya setelah barangnya nyampe nih, minta aja sama customernya untuk review kayak gimana barangnya, aman gak nih nyampe di customernya gitu. Betul. Oke, nah kita ada contoh di sini. Gimana sih caranya biar pengiriman tuh aman gitu? Salah satunya adalah dengan menggunakan bubble wrap, teman-teman. Betul. Jadi kalau misalnya yang jualannya barang-barangnya agak gampang mudah pecah atau misalnya biar nggak gampang kena air kayak gitu-gitu, bisa dibungkus dulu dengan bubble wrap, terus baru dimasukin ke dalam kayak kardusnya lagi gitu. Nah ini gunanya pastinya selain jadi lebih aman dan pastinya kalau misalnya udah kena ada bubble wrap gini kan jadi lebih kayak tahan banting. Betul. Dan gak gampang kena air. Ya nggak sih Kak? Iya. Kira-kira apa lagi nih Kak yang bisa dikasih tahu? Sebenarnya bubble wrap itu banyak macam ya. Ada contoh-contoh juga, mungkin kita bisa lihat di slide kali ya. Ada slide-slide juga yang nunjukin bagaimana sih cara kita bungkus paket dengan baik gitu. Ada juga yang bubble wrap-nya di luar. Jadi sebenarnya ya kita bisa lihat di contoh. Oke, nah ini bisa lihat nih di contohnya ada 3 macam jenis packaging. Ada yang bahkan ada yang pakai kayu. Pakai kayu, biasa buat barang pecah belah itu. Buat barang pecah belah, sama terus ada yang bubble wrap-nya di luar karena tadi bubble wrap kan bisa anti air ya Kak. Iya. Terus ada yang menggunakan amplop ya, biasa lebih yang barang yang tidak mudah rusak sih. Iya, bisa. Ini bisa dicontoh nih buat bisa dilihat juga kira-kira seller-seller nih yang sekarang lagi nonton jualannya kategori apa sih, cocoknya tuh pakai packaging yang mana gitu. Oh, ada juga jangan lupa print shipping label sih, label pengiriman itu. Kan di Tokopedia kita sediain ya, bisa langsung print label pengiriman. Gunanya apa itu juga biar kurir yang akan melakukan pick up barang ataupun pengantaran nantinya ataupun kita bilang sorting di gudangnya itu bisa lebih aman, lebih jelas gitu. Jadi kurirnya nggak nyasar, nggak salah ambil barang, nggak salah kirim gitu. Dan juga prosesnya lebih cepat gitu di gudang. Cara kita mengklasifikasikan barangnya juga lebih mudah gitu. Itu penting juga ya, print label pengiriman. Gitu.
Nah, tadi jadi berarti tipsnya tuh ada 2 yang penting ya Kak. Betul. Pertama packaging, kedua jangan lupa pastikan label pengirimannya sudah sesuai. Nah, tadi kalau misalnya mau lebih mudah lagi dari Tokopedia ternyata kita menyediakan template label pengiriman. Nah, itu salah satunya untuk mencegah mungkin barangnya ketukar. Betul. Nanti kalau ketukar ntar jadi hilang, jadi nggak nyampe ke customer. Betul. Nah, ini ada komen dari Kak Puspawati. Rata-rata kalau pengiriman GoSend, drivernya ramah banget, barang yang dikirim juga rapih banget dan selalu puas kalau belanja di Tokopedia pakai Babang Gojek. Yuk, tepuk tangan dulu semua teman-teman. Selamat. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang tips dan trik. Kira-kira kalau misalnya ada nih yang punya cerita-cerita tips dan trik menarik lagi, jangan lupa langsung komen karena komentar yang seru dan menarik akan kesempatan dapat merchandise. Oh, kira ada pertanyaan nih. Halo kakak, dari Intan Bunda Berto. Kak tadi mau nanya, bagaimana cara mencegah kehilangan barang kiriman? Oke. Gitu. Jadi berarti ini kita bilang pakai instan kurir ya yang biasa terjadi kehilangan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tips and trick lah yang harus dilakukan untuk menggunakan kurir instan gitu. Yang pertama, pastikan kalau misalnya ada si driver nih atau kurir yang mau pick up, itu mereka menggunakan atribut gitu. Menggunakan atribut perusahaannya, misalnya kalau pakai yang hijau-hijau misalnya ya, atributnya juga sama sesuai brandnya gitu kan. Terus kedua, pastikan si driver atau kurir itu dia nunjukin aplikasinya. Karena kalau driver yang benar, di aplikasinya pasti ada orderan masuk gitu. Ada buktinya kayak nomor invoice-nya, alamat pengirimannya kemana. Itu jadi lebih lebih memastikan bahwa itu bukan driver sembarangan gitu, bukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Lalu juga ada, pastikan kalau udah lihat aplikasi juga, jangan lupa cek kesamaan data gitu. Kadang-kadang di aplikasinya dia kasih lihat aja nih ceritanya order mungkin capture screen doang, tapi ternyata datanya beda gitu kan, alamat pengirimannya beda, invoice-nya beda, itu berbahaya banget. Dicek juga, jangan lupa cek KTP driver gitu. Kadang-kadang KTP driver suka suka beda gitu, dibilang ini akunnya kakak saya atau ini akunnya adik saya gitu, terus main ambil barang aja terus dibawa kabur barangnya, itu berbahaya banget gitu. Jadi pastikan KTP itu benar-benar sesuai gitu. Kadang-kadang juga pastikan juga sekarang tuh lagi banyak KTP itu dilaminating, jadi benar-benar pakai ID palsu gitu. Jadi pastikan KTP, kalau misalnya dikasih lihat sama driver nih KTP-nya itu dilaminating, itu berhati-hatilah karena biasa memang oknum-oknum yang melakukan kita bilang ya pencurian gitu. Mereka menggunakan KTP yang benar-benar sesuai sama muka mereka, ID mereka, tapi dilaminating. Karena benar-benar cuma ditimpa doang gitu. Oke, nah berarti walaupun emang mungkin kedengarannya ribet di awal karena harus kayak ngecek dulu nih dari aplikasinya apakah drivernya benar atau enggak, terus mungkin harus tanya sama driver ya, lihat KTP segala macam, tapi itu semua untuk pencegahan agar nggak mudah ditipu dan barangnya aman. Karena kan mending ribet di awal daripada nanti rugi kan Kak, bener kan? Nah, ternyata banyak banget nih yang nanya tentang asuransi. Nah, mungkin karena tadi ada yang nanya tentang kehilangan, terus kerusakan. Kita akan bahas ini sekarang. Jadi kira-kira apa sih salah satunya yang bisa jadi solusi? Kan mungkin asuransi nih, mungkin bisa dijelasin nih Kak. Asuransi pengiriman ya, jadi Tokopedia itu sekarang kita sebagai platform marketplace, kita menyediakan namanya asuransi pengiriman. Karena kan kita tidak, seperti yang tadi saya udah katakan, banyak kasus-kasus di lapangan barang hilang rusak. Jadi kita asuransi pengiriman ini kita bekerja sama dengan PT Tokyo Marine Indonesia, itu perusahaan asuransi yang memang sudah ternama lah di dunia ini. Mereka bantu kita untuk proses namanya, kalau misalnya terjadi kehilangan atau kerusakan, mereka bantu klaim gitu. Kita bisa klaim ke mereka akan melakukan juga, bener gak sih ini terjadi kehilangan atau kerusakan akibat pengiriman, karena ini asuransi pengiriman ya. Terjadi kerusakan atau kehilangan, lalu mereka yang nanti akan menggantikan gitu. Menggantikan jika terjadinya kehilangan, misalnya kehilangannya, misalnya harga barangnya 991.000 gitu, ongkirnya 9.000 gitu, total produk dan pengirimannya itu 1 juta. Kalau terjadi kehilangan ataupun kerusakan akibat pengiriman, akan digantikan 1 juta juga gitu. Gitu. Cuman syarat awalnya mereka memang
pembeli itu memang harus membayarkan premi. Preminya nggak seberapa loh, itu cuma 0,25%. Jadi misalnya total produk dan ongkirnya itu 1 juta, itu benar-benar cuma butuh bayar 2.500 perak. Itu akan tercover selalu semuanya gitu kan, harga barang maupun ongkos kirim gitu. Dan terlebih lagi sekarang kita ada tambahan baru, kalau misalnya pakai asuransi pengiriman, misalnya kita bisa cover namanya free return gitu. Kalau misalnya kirim sepatu warnanya merah atau ukurannya tidak pas gitu kan, terus pas dicoba nggak pas nih, atau salah nih barangnya, nanti bisa oleh pembeli dikirimkan balik ke penjual, itu ongkirnya kita talangin gitu, ongkirnya digantikan gitu. Asuransi itu jadi murah dan benefitnya itu banyak banget gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh asuransi ini kalau misalnya diaktifin, asuransi pengiriman kalau diaktifin sama seller pun akan lebih menguntungkan seller. Betul. Karena tadi lagi-lagi pas dijelasin dari skemanya, kalau tadi misalnya harga barang 1 juta hanya 0,25%. Jadi hanya 2.500. Jadi memang asuransinya ini murah dan pun sebagai seller akan lebih aman dan lebih terjaga barangnya. Betul. Bahkan kalau misalnya tadi ada kasus free return, kayak misalnya ada barangnya nggak sesuai mau dibalikin, nah itu udah termasuk dari biaya asuransinya. Jadi ayo seller aktifkan asuransi. Nah, kira-kira yang masih bingung gimana caranya aktifin asuransi pengiriman, itu sebenarnya ada di, silakan Kak Jo. Bisa langsung di pengaturan toko ya. Di situ ada bagian mengenai asuransi. Itu bisa ada 2 pilihan, opsional sama iya gitu. Kalau saat seller itu mengganti jadi iya, itu jadi wajib asuransi. Pembeli itu nggak bisa lagi matikan asuransi gitu. Mau nggak mau dia harus aktifin asuransi. Sedangkan kalau kita set ke opsional, itu jadi nasib seller itu benar-benar jadi di tangan pembeli gitu. Jadi pembeli itu masih bisa matiin lagi kalau opsional gitu. Nggak mau pakai asuransi Jadi mendingan saran saya kalau misalnya penjual, terutama penjual-penjual yang produk-produknya mahal atau berharga gitu nilainya, mendingan selalu di pengaturan itu selalu gitu. Jadi pembeli mau nggak mau udah, jadi seluruh pengiriman ini sudah tercover asuransi begitu. Dan murah banget sih tetap. Dan murah dan udah pastinya lebih tenang antara seller dan juga buyer. Dari sisi pembelinya pun cuma nambah dikit, tapi kalian udah bisa dapat keamanan dari packaging kalian akan sampai dengan aman dan tentram di rumah kalian. Gitu kan. Kalau kenapa-napa tinggal klaim, kita gantiin lagi full gitu. Nah, berarti suka banyak kekhawatiran kalau misalnya ngaktifin asuransi dari sellernya, emang Tokopedia bisa ngeklaimnya kayak gimana? Nah, tadi udah dijelasin kita kerjasama sama Tokyo Marine. Jadi itu salah satu perusahaan asuransi yang memang sudah terpercaya dan sudah terkenal. Jadi mereka sudah punya ibaratnya benchmark atau batasan atau kayak standar gimana sih orang-orang yang harus diklaim atau tidak, kayak gitu. Dan yang ngecek bahwa ini beneran bisa diklaim apa enggak bukan Tokopedia. Itu adalah perusahaan PT Tokyo Marine Indonesia-nya. Jadi memang Tokopedia itu kita nggak punya expertise untuk untuk menilai bahwa ini bisa diklaim, ini nggak bisa, nggak gitu. Jadi benar-benar kita serahkan kepada yang memang ahlinya gitu. Jadi memang udah fair banget untuk proses klaimnya, berarti memang sudah profesional banget. Jadi ada komen dari Kak Galih Kusuma Gatama. Nah, ini dia bilang, alhamdulillah aku selalu belanja di Tokopedia, barang selalu aman dan pasti sampai. Tapi pernah packingnya itu nggak memuaskan. Sebaiknya untuk penjual harus memaksimalkan packingnya yang rapi dan dilengkapi bubble wrap. Nah, ini sesuai sama yang tadi kita jelasin juga untuk tips dan triknya. Salah satu yang penting adalah di bagian packaging. Jadi investasi sedikit dengan beli bubble wrap, tapi memastikan barang yang dikirim ke sang pembeli pun aman. Seru loh. Bahkan juga kadang-kadang ada seller-seller yang dia taruh kayak quote gitu loh di packagingnya, jadi sehingga bayarnya inget dari toko ini, selalu diucapin terima kasih gitu, jadi bisa banyak macam juga sih. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tadi, kalau diminta bayar asuransi di logistik itu bagaimana? Jadi maksudnya kalau dimintain ini pakai asuransi pengiriman oleh ekspedisi, misalnya lagi digerai gitu lagi antar barang buat order di Tokopedia. Itu sebenarnya nggak usah. Jadi kalau asuransi itu mendingan pakai asuransi Tokopedia. Kenapa? Karena asuransi pengiriman Tokopedia itu kita satu pintu. Jadi cara klaimnya sama, kalau kenapa-napa kita urusin gitu. Kalau kenapa-napa bener-bener satu pintu gitu. Nggak beda-beda. Kadang-kadang pakai kurir A,
cara klaimnya beda, isi formnya beda, prosesnya beda, jangka waktunya beda, pakai kurir B beda lagi gitu kan. Jadi kita satu pintu aja, dan kalau misalnya sudah pakai asuransi Tokopedia, asuransi pengiriman, saat digerai itu misalnya ditanyain lagi, ini belum pakai asuransi, harus pakai asuransi, nggak perlu gitu, nggak perlu lagi bayar asuransi lagi ke pihak ekspedisi atau logistik. Cukup bilang aja, kasih lihat label pengiriman. Nih contoh di slide udah ada nih, paket ini tidak menggunakan asuransi pihak logistik, jadi penjual tidak perlu bayar asuransi ke kurir lagi gitu. Nah, jadi tadi mungkin ini juga salah satu keuntungannya kalau misalnya mengaktifkan asuransi Tokopedia. Jadi lebih satu pintu dan nggak perlu misalnya saya udah ngaktifin nih asuransi dari logistik A, dari logistik B, itu kan berarti costnya beda-beda lagi ya Kak. Sementara kalau sudah mengaktifkan dari asuransi dari Tokopedia, itu udah dari satu pintu, dan kalau misalnya mau klaim atau mau ada komplain mungkin bisa langsung ke Tokopedia. Nah, terus ada pertanyaan nih, gimana cara klaimnya? Kalau klaim asuransi ke Tokopedia tuh gimana cara klaimnya? Oh, cara klaimnya sebenarnya jadi gini, ada dua cara. Yang pasti dua-duanya ini lewat pusat resolusi. Jadi seller sama buyer ini harus berdiskusi dulu. Misalnya contoh pertama, barang hilang misalnya. Barang hilang itu komplainnya di pusat resolusi. Ini barang kok belum sampai, tapi dibilangnya sudah sampai atau nggak pernah sampai bahkan. Nanti di situ admin Tokopedia akan bantu untuk minta ke pihak ekspedisi untuk dilakukan investigasi gitu. Ada jangka waktunya gitu. Jadi di proses investigasi itu dilihat dulu, bener gak sih kurir ini lagi di mana sih, posisi paket ini lagi di mana, beneran hilang apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya hilang, nanti dari pihak Tokopedia akan bantu klaim ke pihak Tokyo Marine gitu. Akan ada form yang memang harus diisi oleh kalau hilang itu dari penjual ya, penjual akan bantu isi gitu. Sedangkan kalau rusak, sama ke pusat resolusi, kan pasti si pembeli bilang nih, ini barangnya rusak nih, ada yang penyok atau apa. Terus seller akan lihat juga, oh masa sih awalnya kirim bener kok, ini buktinya. Makanya penting juga buat penjual sebelum ngirim itu ada buktinya dulu, foto foto paket sebelum dikirim gitu misalnya. Pembeli juga saat terima juga kalau bisa, misalnya terjadi kerusakan, foto aja packagingnya rusak apa enggak gitu. Nanti jadi saat di pusat resolusi itu cukup untuk lampirin aja, ini buktinya nih paketnya rusak, ini buktinya kardusnya juga rusak saat diterima udah kayak gini. Terus sellernya bilang enggak kok, pas dikirim masih bagus. Nah itu berarti kemungkinan kan kerusakan akibat pengiriman gitu. Nanti diinvestigasi lagi, ini langsung diklaim ke pihak Tokyo Marine akan assess gitu. Bener gak sih? Oh iya bener nih, penyoknya di kanan atas. Terus pas dibuka dalemannya, misalnya beli laptopnya gue penyok gitu di kanan atas gitu. Itu kita bisa klaim begitu. Jadi tadi sebenarnya satu langkahnya adalah harus ke pusat resolusi dulu. Terus habis itu buat yang misalnya ada kerusakan atau segala macam, sebelumnya dari seller juga harus ada kegiatan preventif, yaitu foto dulu sebelum dikasih ke kurir. Jadi kalau misalnya dimintain bukti, nantinya udah ada fotonya gitu. Jadi nanti mengurangi kerugian dari sisi seller. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Pertama dari Kak Lilian Bestari. Berapa persen digantinya Kak kalau pakai asuransi barang hilang atau rusak? Tentunya 100%. 100% itu apa? 100% itu yang di cover adalah harga barang dan ongkos kirim. Itu dimana memang dua ini yang pasti paling besar untuk transaksi gitu. Itu 100% kita cover. Cuman kalau ada biaya-biaya lain kayak fitur-fitur lain, itu memang kita tidak gantikan. Karena itu jatuhnya service gitu ya. Yang kita ganti barang dan ongkos kirim gitu. Jadi bisa dicatat yang akan diganti itu adalah barang dan ongkos kirim. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Momon Gedibal. Dear Kak, mau tanya gimana ya caranya komplain jika ada instan kurir barang tidak dikirim tetapi laporan sudah dikirim. Pelanggan kami pernah kaget bahwa barang belum dikirim tetapi di laporan barang sudah terkirim. Akhirnya tim kami yang kirim barangnya sendiri ke pelanggan. Nah, gimana nih? Kalau itu sebenarnya tenang aja. Kalau itu kita bilang sekali lagi itu oknum-oknum yang bandel lah, driver-driver bandel. Jadi mereka itu benar-benar main asal kayak udah di pick up gitu kan, terus sudah selesai terkirim gitu. Kalau itu tenang aja, kalau barang masih di seller tinggal bilang ke pusat resolusi aja untuk dilakukan retry pick up. Jadi akan dicarikan driver lagi yang beneran gitu, driver lagi. Yang susah adalah saat
barang benar diambil dan hilang. Tadi makanya solusinya adalah pakai asuransi sih yang tadi. Kalau itu kalau yang sudah diambil dan hilang itu bisa diklaim. Tapi kalau emang barangnya masih di seller, cuman drivernya doang bandel main nyelesain aja, itu nggak usah klaim, itu tinggal request minta retry pick up aja gitu. Oke, jadi tadi semoga menjawab ya. Jadi bisa dengan kalau misalnya barang masih di seller, tinggal retry pick up aja. Terus udah gitu yang kedua, kalau misalnya memang sudah diambil dan hilang, baru habis itu klaim kalau pakai asuransi. Nah, karena kalau pakai asuransi pasti diganti. Betul. Iya. Terus udah gitu ada pertanyaan lagi? Dari Alexander M. Effendi, apa bedanya mengirim laporan terjadi masalah lewat Tokopedia dengan perusahaan logistik itu tersendiri? Nah, ini yang tadi kita sempat omongin juga sih, Kak. Mungkin bisa dijelasin lagi? Jadi sebenarnya kalau laporan terjadi lewat Tokopedia itu, biasa partner itu lebih lebih nyaman. Kenapa? Karena kita punya semua datanya. Bener gak sih ada transaksi ini terjadi? Bener gak sih pembelinya A, penjualnya B, dikirimnya ke sini dan dikirimkan menggunakan ekspedisi ini gitu kan. Jadi kalau Tokopedia juga kita bisa bantuin kalian gitu. Kalian nggak perlu repot-repot datang lagi ke gerainya atau telepon lagi. Cukup bilang ke Tokopedia, ini ada kendala ini, kita yang urusin gitu. Sedangkan kalau ke pihak ekspedisi langsung, Tokopedia juga nggak tahu gitu update-nya sampai mana gitu kan. Kalau misalnya kalian ditolak klaimnya atau terjadi suatu kendala, kita juga bingung mau bantunya seperti apa gitu kan. Jadi mendingan lewat platform langsung satu komunikasi gitu. Nah, sudah terjawab dengan jelas ya tadi untuk pertanyaannya. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Ada? Oke, dari Ane Kencana Wungu. Kalau berat kiriman lebih besar dari yang tertera di Tokopedia gimana? Karena Tokopedia hanya mengakumulasi gram aja tanpa ada volume yang diukur. Betul, jadi sebenarnya ini juga memang kendala yang menarik ya. Karena setiap ekspedisi itu beda-beda cara mereka untuk bahkan di berat sendiri aja udah beda gitu. Ada pembulatan kan, biasanya sekitar 0,3 kilo gitu. Jadi misalnya barang 1,3 itu masih dianggap 1 kilo gitu. Barang 1,31 udah jadi 2 kilo gitu kan. Ada Jadi betul. Itu ya. Dari penjual harus pintar-pintar juga tahu kita taruh sih di TNC kita. Dari misalnya kurir A itu cara pembulatannya seperti ini. Dan juga ada juga misalnya untuk packaging gitu kan. Packaging itu gimana caranya, biasa lebih baik punya standar dari penjual gitu kan. Untuk barang A cara packagingnya seperti ini gitu kan. Jangan sampai jadi beda banget gitu kan volumetricsnya gitu. Nah juga kalau misalnya untuk kalau metode yang kita bilang cashless yang non tunai, itu kalau misalnya barang itu memang tidak sesuai, kita akan langsung sesuaikan dengan saldo seller gitu kan gitu. Nah, jadi tadi salah satu yang harus dipikirin juga mungkin kalau misalnya tadi kan ada contoh misalnya packaging kayu. Nah, itu kan berarti volumenya nambah. Misalnya mungkin barangnya kecil, jadi itu harus dipikirin juga sama seller. Jadi kayak misalnya dari mulai nanti mungkin nambah packaging volumenya. Jadi nanti bisa dikira-kira kira-kira berapa jadi nambah gramnya. Oke, ada satu lagi dari Nurwigati Ega. Apakah ada kemungkinan seller bisa retry pick up sendiri untuk jasa pengiriman same day dan instan kurir? Karena sering kejadian driver nggak pick up, didiemin lama, akhirnya lewat batas operasional dan akhirnya dikirimnya besok nggak bisa di hari yang sama. Nah ini banyak nih pertanyaan kayak gini nih Kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau retry pick up sendiri itu kita masih diskusikan sih dari tim. Apakah boleh apa enggak, karena bisa juga disalahgunakan. Kalau misalnya nggak sabar langsung retry aja gitu kan, bisa itu mungkin terjadi gitu. Kita nggak memungkiri banyak banyak orang juga yang nggak sabaran gitu kan. Cuman kita lebih baik kalau kita sekarang pikirnya dari kita bantuin retry. Cuman ya memang ada kendala di mana ini kok lama banget ya retry-nya, nggak langsung di retry gitu kan. Itu juga kita lagi improve sih di sana gitu. Cuman itu nggak menutup kemungkinan bahwa memang nantinya seller yang bisa auto retry pick up sendiri gitu. Jadi untuk sekarang memang harus lewat Tokopedia dulu. Nanti pasti ada infonya kalau udah bisa gitu. Nah karena itu mungkin untuk mengurangi juga kali ya, kayak misalnya ternyata sebenarnya udah ada drivernya tapi karena seller nggak sabar jadi di retry terus malah jadi double booking kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kenapa harus masih lewat Tokopedia, karena takut terjadi hal-hal kayak gitu. Betul. Ini ada komen dari Retno Damayanti, sambil packing nonton live enak bener. Tepuk tangan buat Kak Retno teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke, nah untuk pertanyaan terbaik akan kami hubungi, yaitu ada Kak Momon Gedibai,
Hendra Setianugraha, dan Lilian Bestari. Congrats. Nanti akan kita hubungi dan merchandise-nya akan kita kirim langsung ke kakak-kakak di sana. Nah, untuk obrolan salar hari ini sudah selesai. Terima kasih Kak Jo sudah menjadi narasumber hari ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan asuransi. Nah, mungkin bisa lihat juga nih di sini Mengenai asuransi pengiriman asuransi ya. pengiriman, kira-kira Gitu. yang mungkin masih ragu atau yang udah yakin bisa langsung aktifin tadi melalui settingan toko. Iya. Kalau yang tadi masih ragu bisa klik di sini. Oke. Terima kasih ya yang sudah nonton obrolan Thank salar you. hari ini. Jangan lupa minggu depan juga masih ada obrolan salar yang lain dengan tips-tips dan ilmu-ilmu yang pastinya berguna untuk salar-salar Tokopedia di luar sana. Terima kasih. Thank you.